Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Aditma Satira Wijaya. Saya Yeti Akbar Ramadan. Kali ini kita akan membahas tentang materi penawaran uang. Nah, sebelumnya penawaran uang itu memiliki 3 pemain utama dalam prosesnya, yaitu yang pertama ada Bank Sentral, yaitu sebagai lembaga pemerintah yang mengawasi sistem perbankan dan bertanggung jawab terhadap kebijakan moneter di Amerika Serikat. Bank Sentral adalah Federal Reserve System. Lalu yang kedua ada bank, yaitu sebagai institusi simpanan, lembaga perantara keuangan yang menerima simpanan tabungan dari perorangan maupun lembaga dan menyalurkan pinjaman. Bank komersial, koperasi simpan pinjam, bank tabungan bersama, dan bank lembaga kredit. Lalu yang ketiga ada penabung, yaitu adalah perorangan maupun lembaga yang memiliki simpanan di bank. Dari ketiga pemain ini, Bank Sentral atau The Fed adalah yang paling penting. Penerapan kebijakan moneter oleh The Fed melibatkan tindakan-tindakan yang memengaruhi neraca mereka. Jadi di dalamnya ada daftar aset dan kewajiban. Selanjutnya itu adalah neraca The Fed. Jadi aktivitas The Fed dan kebijakan moneter yang dilakukan memengaruhi neraca mereka, yaitu daftar aset dan kewajiban. Yang pertama itu kewajiban. Dua kewajiban di neraca, jumlah uang beredar dan cadangan sering disebut sebagai kewajiban moneter The Fed. Ini adalah bagian penting dari cerita kebijakan moneter karena kenaikan salah satu atau keduanya akan meningkatkan penawaran uang. Semua yang lain dipertahankan tetap. Jumlah dari kewajiban moneter The Fed atau jumlah uang beredar dan cadangan dan kewajiban moneter Kementerian Keuangan Amerika atau mata uang kementerian yang beredar terutama koin disebut basis moneter, juga uang berdaya tinggi. Selanjutnya ada yang pertama itu jumlah uang beredar. The Fed menerbitkan mata uang kertas berwarna hijau dan abu-abu di dompet yang bertuliskan Federal Reserve Note bagian atas. Jumlah uang beredar adalah jumlah uang yang berada di tangan masyarakat. Uang yang dipegang oleh institusi simpanan juga tanggung jawab dari The Fed, namun dihitung sebagai bagian dari cadangan. Yang kedua itu cadangan. Semua bank memiliki rekening di The Fed, di mana mereka menyimpan uang simpanan mereka. Cadangan terdiri dari simpanan di The Fed dan uang yang secara fisik dimiliki bank, disebut uang berangkas karena disimpan di beberapa bank. Cadangan adalah aset bank, namun kewajiban The Fed karena bank dapat menarik uang tersebut kapan saja dan tetap diwajibkan untuk memilikinya. Dan kenaikan cadangan mendorong kenaikan tingkat simpanan dan juga penawaran uang. Selanjutnya ada aset. Nah, 2 aset di neraca The Fed itu penting karena ada 2 alasan. Yang pertama, perubahan dalam aset mendorong perubahan cadangan dan basis moneter yang akhirnya juga memengaruhi penawaran uang. Yang kedua, karena aset-aset ini yaitu surat berharga, pemerintah dan pinjaman The Fed memperoleh suku bunga lebih tinggi dari kewajiban atau uang beredar yang tidak memberikan bunga dan cadangan. Yang pertama ada surat berharga. Aset ini mencakup surat berharga yang dipegang oleh The Fed yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Amerika dan dalam situasi tidak biasa, termasuk surat berharga lainnya. Lalu yang kedua ada pinjaman kepada institusi keuangan. Cara kedua di mana The Fed dapat menyediakan cadangan ke sistem perbankan adalah dengan membuat kredit atau pinjaman kepada bank dan institusi keuangan lainnya. Pinjaman yang diambil oleh institusi ini disebut pinjaman diskonto atau pinjaman dari The Fed atau cadangan pinjaman. Pinjaman ini muncul sebagai kewajiban dalam neraca institusi keuangan tadi. Kenaikan pinjaman kepada institusi keuangan juga dapat menjadi sumber kenaikan penawaran uang. Dalam situasi normal, The Fed menyediakan pinjaman hanya kepada institusi perbankan dan suku bunga yang dikenakan kepada bank-bank ini disebut tingkat diskon. Lalu ada pengendalian basis moneter. Basis moneter sama dengan uang beredar C ditambah dengan cadangan total di sistem perbankan R. Basis moneter dapat dinyatakan dalam persamaan yaitu EB sama dengan C plus R. Lalu ada operasi pasar terbuka The Fed. Cara utama di mana The Fed mengubah basis moneter adalah melalui operasi pasar terbuka. Pembelian obligasi oleh The Fed disebut pembelian pasar terbuka atau open market purchase, dan penjualan obligasi oleh The Fed disebut penjualan pasar terbuka atau open market sale. Pembelian dan penjualan obligasi oleh The Fed selalu dilakukan melalui agen utama, yaitu agen
raksasa ini kita melihat rekening T yang hanya mencantumkan perubahan yang terjadi dalam neraca dimulai dari posisi awal neraca. Ketika agen perantara menjual obligasi senilai $100 juta ke The Fed, maka The Fed menambahkan $100 juta ke rekening simpanan agen tadi di The Fed, sehingga catatan dalam sistem perbankan meningkat sebesar $100 juta. Lalu akibat transaksi ini yang terjadi dengan neraca The Fed adalah menunjukkan kenaikan sebesar $100 juta untuk surat berharga dalam kolom aset, sehingga kenaikan sebesar $100 juta juga untuk cadangan di kolom ajudan. Lalu selanjutnya ada penjualan pasar terbuka. Alasan yang sama menunjukkan bahwa jika The Fed melakukan penjualan pasar terbuka untuk obligasi senilai $100 juta kepada agen perantara utama, The Fed mengurangi $100 juta dari rekening agen perantara, sehingga cadangan The Fed atau kewajibannya turun sebesar $100 juta dan basis moneter turun dengan jumlah yang sama. Lalu selanjutnya ada pergeseran dari simpanan ke uang. Bahkan ketika The Fed tidak melakukan operasi pasar terbuka, pergeseran dari simpanan ke uang akan memengaruhi cadangan di sistem perbankan. Namun pergeseran tersebut tidak akan memengaruhi basis moneter. Hal ini menunjukkan bahwa The Fed memiliki kendali lebih terhadap basis moneter daripada terhadap cadangan. Lalu selanjutnya ada pinjaman ke institusi keuangan. Basis moneter juga terpengaruhi ketika The Fed membuat pinjaman kepada sebuah institusi keuangan. Ketika The Fed memberikan pinjaman sebesar $100 juta kepada misalnya First National Bank, bank itu dikreditkan $100 juta dari cadangan dari hasil pinjaman. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi basis moneter. Pembahasan jauh ini kelihatannya seolah-olah The Fed memiliki kendali penuh akan basis moneter melalui operasi pasar terbuka dan pinjaman kepada institusi keuangan. Namun dunia sedikit lebih rumit untuk The Fed. Dua hal penting yang memahami basis moneter namun tidak dikendalikan oleh The Fed adalah float dan simpanan Kementerian Keuangan di The Fed. Ketika The Fed menyelesaikan cek untuk bank, mereka seringkali mengkreditkan jumlah dari cek tadi kepada sebuah bank yang mendapatkan cek tadi sebelum menerbit bank bunga cek itu dasar. Total cadangan di sistem perbankan basis moneter yang disebabkan oleh proses penyelesaian cek dalam The Fed disebut float. Lalu selanjutnya ada tinjauan mengenai kemampuan The Fed dalam mengendalikan basis moneter. Diskusi kita di atas menunjukkan bahwa ada dua hal utama yang menentukan basis moneter: operasi pasar terbuka dan pinjaman kepada institusi keuangan. Jumlah pembelian dan penjualan operasi pasar terbuka sepenuhnya dikendalikan oleh The Fed dengan instruksi kepada agen di pasar obligasi, dan bank sentral tidak dapat sendirian menentukan, sehingga tidak dapat secara sempurna memperkirakan jumlah pinjaman dari The Fed. Selanjutnya, ciptaan simpanan berganda. Model sederhana, ada penciptaan simpanan berganda. Misalkan pembelian di pasar terbuka senilai $100 yang dijelaskan sebelumnya dilakukan oleh Bank First National. Setelah The Fed membeli obligasi senilai $100 juta dari Bank First National, bank kemudian akan mengalami kenaikan dalam cadangan sebesar $1 juta. Untuk menganalisis apa yang bank akan lakukan dengan tambahan cadangan ini, misalkan bank tidak ingin memberikan lebih cadangan karena masih sedikit dari cadangan itu. Karena bank tidak mengalami kenaikan untuk simpanan dengan cek, cadangan wajib akan tetap dan bank akan melihat tambahan $100 juta untuk cadangan, berarti cadangan lebih meningkat sebesar $100 juta. Misalkan bank kemudian memutuskan menyalurkan pinjaman dengan nilai sama dengan kenaikan cadangan lebih dari $1 juta. Jika bank menyalurkan pinjaman, maka bank membuka rekening bagi peminjam dan menaruh dana pinjaman di rekening ini. Dengan demikian, bank menambah neraca dengan meningkatkan jumlah kewajiban sebesar $1 juta untuk simpanan dengan cek, dan pada saat yang sama menambah aset dengan $1 juta untuk pinjaman. Lalu bank telah menciptakan simpanan dengan cek melalui pinjaman, karena simpanan dengan cek adalah bagian dari penawaran uang. Maka tindakan bank untuk menyalurkan pinjaman faktanya telah menciptakan uang. Dalam posisi neraca bank saat ini, First National Bank masih memiliki cadangan lebih, dan untuk itu mungkin ingin menyalurkan pinjaman lagi. Namun cadangan lebih dan untuk itu mungkin ingin menyalurkan pinjaman lagi. Namun cadangan ini tidak akan bertahan
di bank dalam jangka waktu yang lama. Peminjam tidak akan membiarkan 100 juta dolar di rekeningnya di First National Bank saja, tetapi akan digunakan untuk membeli barang dan jasa dari perusahaan atau perorangan. Lalu ada penyertaan simpanan sistem perbankan. Untuk menyederhanakan analisis, mari kita asumsikan bahwa simpanan senilai 100 juta dolar yang diciptakan oleh pinjaman First National Bank dicairkan di Bank A, dan kemudian bank ini dan semua bank lainnya tidak memiliki cadangan lebih. Jika rasio cadangan wajib adalah 10%, bank ini sekarang akan memperoleh kenaikan cadangan wajib sebesar 10 juta dolar, dan sisanya 90 juta dolar adalah cadangan lebih, karena Bank A seperti First National Bank tidak ingin memegang cadangan lebih, maka akan menyalurkan pinjaman sebesar 90 juta dolar sesuai nilai cadangan lebih. Simpanan dengan cek di sistem perbankan telah meningkat sejumlah 90 juta dolar, sama dengan total kenaikan 190 juta dolar. Nyatanya pemisahan antara Bank A dan Bank B tidak berarti akan memperoleh hasil yang sama terkait penambahan simpanan. Jika peminjam dari Bank A menulis cek kepada seseorang yang mencairkannya di Bank A, perubahan yang sama terjadi di simpanan. Rekeningnya untuk Bank B juga sama dengan Bank A, dan simpanan dengan ceknya akan meningkat dengan jumlah total 190 juta dolar. Lalu uang senilai 81 juta dolar yang dipakai peminjam dari Bank B akan dicairkan di bank lain, yaitu Bank C. Akibatnya dari awalnya 1 juta dolar, yaitu kenaikan cadangan di sistem perbankan, kenaikan total simpanan dengan cek dalam sistem jumlahnya adalah 251 juta dolar. Hasil dari 1 juta dolar ditambah 90 juta dolar dan ditambah 81 juta dolar. Lalu ketika bank membeli surat berharga sebesar 90 juta dolar, maka bank itu menulis cek senilai 90 juta dolar kepada penjual surat berharga, yang kemudian akan menyimpan uang sebesar 90 juta dolar tadi di sebuah bank seperti Bank B. Simpanan dengan cek di Bank B meningkat sebesar 90 juta dolar, dan proses peningkatan simpanan sama seperti sebelumnya. Lalu menurunkan rumus penciptaan simpanan berganda. Rumus penciptaan simpanan berganda dapat diturunkan langsung dengan menggunakan aljabar. Kita memperoleh hasil yang sama untuk hubungan antara perubahan dalam simpanan dan perubahan dalam cadangan. Asumsi kita adalah bank tidak menyimpan cadangan wajib, yang berarti jumlah total cadangan wajib di sistem perbankan RR akan sama dengan total cadangan di sistem perbankan R, yaitu RR sama dengan R. Jumlah total dari cadangan wajib sama dengan rasio cadangan wajib dikalikan dengan total jumlah simpanan dengan cek D, yaitu RR sama dengan RR dikali D. Dengan mensubstitusi RR dikali DD untuk RR di persamaan pertama, yaitu RR dikali D sama dengan R, dan membagi kedua sisi sama sebelumnya dengan RR, maka hasilnya D sama dengan 1 per RR kali R. Dengan menaruh tanda delta perubahan di kedua sisi persamaan, hasilnya adalah delta D sama dengan 1 per RR kali delta R, yaitu rumus yang sama untuk penciptaan simpanan dalam jangka satu. Lalu selanjutnya ada kritik model sederhana. Model kita untuk penciptaan simpanan berganda kelihatannya menunjukkan bahwa The Fed mampu mengendalikan tingkat atau besarnya simpanan dengan menentukan rasio cadangan wajib dan besaran cadangan. Penciptaan simpanan dalam kenyataannya tidak serumit dari yang ditunjukkan model sederhana. Jika pinjaman dari Bank A senilai 90 juta dolar tidak dicairkan, namun dipertahankan dalam mata uang, maka tidak ada simpanan di Bank B dan proses penciptaan simpanan berhenti. Lalu ada faktor-faktor yang menentukan penawaran uang. Yang pertama itu ada perubahan di basis moneter yang tidak bisa dipinjam atau MBN. Seperti ditunjukkan sebelumnya di bank ini, pembelian di pasar terbuka yang dilakukan The Fed meningkatkan basis moneter yang tidak bisa dipinjam, dan penjualan di pasar terbuka menurunkannya. Dengan mempertahankan semua variabel lainnya konstan, kenaikan di MBN yang timbul karena pembelian pasar terbuka meningkatkan jumlah basis moneter dan cadangan, sehingga penciptaan simpanan berganda terjadi dan penawaran uang meningkat. Lalu ada perubahan dalam cadangan pinjaman BR dan The Fed. Kenaikan pinjaman yang berasal dari The Fed memberikan tambahan cadangan yang dipinjamkan
diangkat, dan dengan demikian menambah jumlah pensiunan dan dagangan sehingga penciptaan simpanan berganda terjadi dan penawar uang bertambah. Lalu perubahan dalam rasio cadangan wajib cadangan. Jika rasio cadangan wajib untuk simpanan dengan cek meningkat sementara semua variabel lainnya seperti basis moneter tetap sama, kita sudah melihat bahwa peningkatan simpanan berganda berkurang, dan oleh karena itu penawaran uang menurun. Lalu ada perubahan dalam cadangan lebih. Ketika bank meningkatkan jumlah cadangan lebih mereka, maka cadangan tersebut tidak lagi digunakan untuk memberikan pinjaman, sehingga penciptaan simpanan berganda berhenti dan penawaran uang menurun. Lalu ada perubahan dalam uang simpan. Seperti ditemukan sebelumnya, simpanan dengan cek mengalami peningkatan berganda, sementara uang tidak. Oleh karena itu, jumlah simpanan dengan cek juga berulang, tambah jumlah cadangan lebih menjadi tetap. Maka ada peralihan dari komponen penawaran uang yang mengalami peningkatan berganda ke komponen yang tidak. Lalu setelahnya ada tabel ringkasan ya, itu isinya tentang akibat terhadap penawaran uang, yaitu jika pelakunya The Fed dan variabelnya basis moneter tidak dipinjamkan atau MBN, maka perubahan dalam variabelnya naik dan akibat terhadap penawaran uangnya juga naik. Nah, alasannya itu karena lebih banyak basis moneter untuk penciptaan. Lalu yang kedua, The Fed variabelnya rasio cadangan wajib atau RR. Perubahan dalam variabelnya itu naik, maka akibat terhadap penawaran uang turun. Alasannya karena lebih sedikit penciptaan simpanan berganda. Lalu pelaku selanjutnya ada bank-bank, yaitu variabelnya cadangan pinjaman atau BR. Perubahan dalam variabelnya naik, maka akibat terhadap penawaran uangnya akan naik juga karena lebih banyak basis moneter untuk penciptaan. Lalu setelahnya pelaku bank-bank dan variabelnya cadangan lebih. Perubahan dalam variabelnya naik, maka akibat terhadap penawaran uangnya turun karena lebih sedikit pinjaman dan simpanan yang tercipta. Lalu yang terakhir ada pelaku penabung, lalu variabelnya adalah simpanan uang. Perubahan dalam variabelnya naik dan akibat terhadap penawaran uangnya turun. Alasannya karena lebih sedikit simpanan yang tercipta. Lalu selanjutnya ada hasil ini kelihatannya berlawanan dengan intuisi. Intinya $1 basis moneter yang menjadi uang hanya meningkatkan penawaran uang sebesar $1 juga. Sementara $1 basis moneter yang masuk ke dalam simpanan mendorong peningkatan simpanan berganda yang kemudian meningkatkan penawaran uang sebesar 10 kali lipat. Oleh karena itu, kelihatannya seolah-olah pergeseran dari simpanan ke dalam uang seharusnya menurunkan jumlah keseluruhan peningkatan berganda dan kemudian penawaran uang. Alasan ini benar, namun mengasumsikan nilai yang kecil untuk rasio cadangan wajib. Tentu saja hal itu adalah dalam situasi normal ketika rasio cadangan lebih mendekati nol. Namun dalam situasi saat ini di mana rasio cadangan lebih sangat tinggi luar biasa. Karena ketika $1 bergerak dari simpanan ke uang, jumlah cadangan lebih turun dengan jumlah yang besar, dan ini melepas cadangan untuk mendukung lebih banyak simpanan sehingga pengganda uang meningkat. Mungkin itu saja pembahasan materi tentang penawaran uang dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.